Hai semuanya, perkenalkan nama saya Tommy Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Leni Melania Lestari. Saya dari kelompok 2. Perkenalkan nama saya Febrina Simatupang. Saya dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bella Tristiawati. Saya dari kelompok 2. Memiliki bisnis merupakan impian semua orang. Namun, bagi sebagian orang, memiliki kendala saat memulai dan membangun bisnisnya, seperti ketersediaan modal, sumber daya, ide bisnis, dan juga strategi dalam menjalankannya. Biasanya, untuk mengakali kendala tersebut, para calon pebisnis memulai bisnisnya dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah yang kita akan bahas sekarang, yaitu tentang franchise. Franchise berasal dari bahasa Prancis kuno yang berarti bebas. Konsep franchise berkembang di Jerman pada tahun 1840-an. Dikenal hak khusus untuk menjual makanan dan minuman. Pengertian franchise masih sederhana, hanya dikenal sebagai pemberi hak untuk mendistribusikan produk-produk. Pengertian franchise secara lengkap adalah sistem pemasaran barang ataupun jasa ataupun teknologi yang didasarkan pada kerjasama tertutup dan terus-menerus antara pelaku-pelaku independen dan terpisah baik secara legal dan keuangan, di mana franchisor memberikan hak pada para individual franchise dan membebankan kewajibannya. Ada beberapa keuntungan yang bisa kita dapatkan jika kita melakukan kegiatan franchise atau bisnis waralaba ini. Yang pertama, kita tidak perlu lagi repot-repot memikirkan cara untuk membangun kerangka bisnis atau membangun jaringan bisnis, karena jaringan bisnis dan kerangka bisnis tersebut sudah tersedia dari sejak awal. Yang kedua, kita juga tidak perlu repot-repot untuk membangun manajemen keuangan dan manajemen bisnis, karena manajemen keuangan tersebut sudah tersedia dan kita tinggal mengembangkan atau melanjutkan bisnis kita tersebut. Yang ketiga, merek dan brand yang digunakan oleh produk kita sudah dikenal oleh masyarakat banyak. Jadi artinya kita tidak perlu lagi repot-repot memikirkan strategi apa yang harus kita lakukan agar merek dan brand kita itu dikenal oleh masyarakat banyak. Yang keempat, dengan adanya kegiatan franchise ini, kita akan dilatih, kita akan dipandu, dan kita akan mendapatkan pelatihan dari orang-orang yang sudah profesional dalam menjalankan bisnis ini. Yang kelima, kegiatan franchise juga membantu kita dalam sumber pengadaan barang dan jasa. Artinya sumber pengadaan barang dan jasa kita itu sudah jelas tersedia dan sudah jelas adanya. Yang keenam, dengan adanya franchise ini, biaya pemasaran kita menjadi lebih rendah. Kenapa jadi lebih rendah? Karena balik lagi kepada keuntungan yang nomor 3, yaitu merek dan brand kita sudah terkenal dan sudah dikenal oleh masyarakat. Artinya kita tidak perlu lagi repot-repot memikirkan biaya iklan, biaya untuk mencetak brosur, biaya untuk promosi, atau biaya untuk memasang spanduk-spanduk. Jadi merek dan brand kita sudah terkenal dan artinya biaya pemasaran kita pun menjadi lebih rendah. Kerugian dari franchise yang pertama adalah kurangnya kendali dari pembeli waralaba terhadap bisnisnya sendiri. Hal tersebut dikarenakan semua sistem telah ditentukan oleh pemilik waralaba, sehingga ruang gerak pembeli waralaba akan sangat terbatas. Dan yang kedua, perilaku konsumen yang berubah-ubah terhadap tren mampu mempengaruhi kondisi bisnis waralaba. Dan yang ketiga, ketergantungan pada reputasi waralaba lainnya. Dan yang keempat, membutuhkan modal yang lebih banyak. Pihak waralaba akan mengajukan biaya awal untuk membeli perjanjian waralaba. Ada juga lanjutan untuk pelatihan dan dukungan bagi para pembeli waralaba. Dan yang terakhir, yang kelima adalah adanya pemotongan keuntungan. Di sini, pembeli waralaba memiliki kewajiban untuk membayar
royalti dari sejumlah keuntungan yang didapatkan. Namun, jika keuntungan yang didapatkan hanya sedikit, maka akan dipotong untuk menutupi biaya tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwasannya bisnis franchise ini sudah ada sejak lama di Indonesia. Beberapa contoh bisnis franchise yang sudah ada dan masih berjaya di Indonesia diantaranya, pertama dalam bidang makanan dan minuman itu terdapat KFC, McDonald's, AW, Starbucks, Chatime, dan lain-lain. Yang kedua dalam bidang mini outlet seperti Alfamart, Indomart, Lawson, dan lain-lain. Yang ketiga dalam bidang produk seperti Miniso, dan yang keempat dalam bidang pendidikan seperti Graces Preschool dan taman bermain Super Kids. Kesimpulan dari franchise adalah bentuk kerjasama bisnis atau usaha yang memakai prinsip kemitraan. Sebuah perusahaan yang sudah mapan, baik itu dari segi manajemennya, keuangannya, ataupun dari segi marketingnya, serta adanya merek dari produk perusahaan tersebut yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dengan perusahaan ataupun individu yang memakai merek dari produk tersebut, itulah yang disebut dengan franchise.